Pernahkah kalian berada di sekitar seseorang yang sepertinya memancarkan kebahagiaan? Mungkin mereka memiliki tawa yang menular atau senyuman yang terus-menerus. Tetapi bagaimana jika keringat mereka menulari kalian dengan kebahagiaan mereka? Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Psychological Science mendukung klaim yang tidak biasa ini. Check this out. Penelitian menunjukkan jika bau badan kita bisa mengungkapkan informasi tertentu tentang kesehatan dan emosi kita. Studi telah melaporkan jika ketika orang mencium bau keringat seseorang yang ketakutan, otot-otot wajah mereka bereaksi dengan rasa takut. Jadi, bisakah kita merasa bahagia hanya dengan mencium keringat orang yang bahagia? Untuk menjawabnya, peneliti dari Belanda dan Inggris merekrut 12 pria untuk menonton 3 video yang dipilih untuk membuat para partisipan merasakan ketakutan, kebahagiaan, atau reaksi netral. Setelah menonton setiap video, mereka mengelap keringat ketiak para pria. Para pria juga menyelesaikan survei tentang keadaan emosi mereka selama dan setelah menonton video. Sekelompok 36 wanita kemudian disuruh mencium berbagai sampel keringat yang terkumpul. Perempuan dipilih sebagai kelompok sniffer karena dianggap memiliki kepekaan yang lebih besar terhadap bau dan isyarat emosional dari lawan jenis. Ketika peserta mencium keringat yang dihasilkan selama video menakutkan, mereka menunjukkan lebih banyak aktivitas wajah di otot frontalis medial, komponen dari ekspresi ketakutan. Sementara itu, ketika mereka mencium bau keringat yang dihasilkan selama video positif, para wanita menunjukkan lebih banyak aktivitas otot wajah yang mirip dengan senyuman, komponen ekspresi kebahagiaan. Jika dilihat dari sudut pandang ini, sinyal emosional dalam keringat kita mungkin memiliki tujuan evolusioner. Karena kemo sinyal rasa takut mungkin berfungsi untuk memperingatkan orang lain. Sama halnya kemo sinyal dari keadaan emosi positif bisa memfasilitasi ikatan antar individu. Kami tidak tahu kemo sinyal apa yang mempengaruhi perilaku kita, tetapi para peneliti mengatakan jika itu adalah hormon adrenalin. Kelenjar keringat ketiak kita memiliki reseptor adrenalin, hormon yang diproduksi ketika kita mengalami stres atau kegembiraan yang intens. Tubuh kita melepaskan adrenalin sebagai akibat dari kegembiraan baik negatif maupun positif. Karena kelenjar bisa merasakan pelepasan adrenalin, mereka mulai memproduksi lebih banyak keringat. Bagaimana kita bisa mendapat manfaat dari ini? Manfaat yang jelas berkaitan dengan parfum. Tapi kalian tidak perlu khawatir karena tidak ada yang akan menjual parfum keringat. Tetapi jika para peneliti bisa mengidentifikasi molekul dalam keringat yang membuat kita merasa nyaman, itulah yang bisa digunakan oleh pembuat parfum untuk semua keuntungan kita. Seperti yang kami sebutkan di awal video ini, keringat juga mengandung molekul yang bisa memberitahu kita tentang kondisi kesehatan tertentu. Misalnya, keringat memungkinkan kita mendiagnosis gangguan stres atau kecemasan. Kesimpulannya adalah, sebelum kita bisa membuat produk atau alat apapun, kita perlu mengetahui beberapa peringatan. Mungkin saja kekuatan efeknya bergantung pada hubungan antara pencium dan orang yang keringatnya mereka cium. Mencium keringat orang asing mungkin tidak memiliki efek yang sama seperti mencium keringat teman dekat atau pasangan. Kebahagiaan atau emosi apapun cenderung menjadi pengalaman subjektif. Apa yang membuat seseorang bahagia mungkin tidak memiliki efek yang sama pada orang lain. Individu memiliki kepekaan penciuman yang berbeda dan pengalaman masa lalu dengan bau tertentu. Bau menyimpan ingatan yang kuat, dan di otak, bau merangsang hipokampus dan amigdala dengan cepat dan sering. Dan untuk membedakan semua variabel itu akan menjadi rumit. Jika para peneliti telah menemukan cara yang tepat untuk itu, mungkin parfum keringat akan menjadi tren yang baru. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.